Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Bertemu dengan Bu Fitri ya di sini. Bu Fitri mau menjelaskan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini Bu Fitri akan menerangkan tentang pentingnya koperasi bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kalian kan tahu ya, koperasi itu berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Di dalam ini, kesejahteraan masyarakat ini membahas tentang adanya pengertian dasar dari koperasi, ya. Terus peranan koperasi sendiri, yang terakhir kelebihan dan kelemahan koperasi. Tentunya di sekolah kalian pasti ada namanya koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah itu apa? Koperasi sekolah merupakan salah satu bentuk dari koperasi. Ya, kedudukan koperasi sangat penting karena perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, berasaskan kekeluargaan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, kan pasti ada koperasi di dalam sekolah itu. Sekarang membahas tentang pengertian dasar koperasi. Nah, koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dari beberapa orang untuk satu tujuan yang sama. Ya, tujuan koperasi diantaranya kesejahteraan para anggota. Untuk itu diperlukan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam mencapai tujuan tersebut. Ya, tujuannya yang ini tadi, kesejahteraan para anggota. Di sini ada definisi dari koperasi, prinsip koperasi, dan kedudukan koperasi. Lanjut di definisi koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation, ya. Cooperation artinya bersama-sama. Nah, operation artinya bekerja. Jadi kita itu bekerja bersama-sama kayak gitu. Terus di Undang-Undang Koperasi yang nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Itu dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa koperasi seperti itu, badan usaha ya. Terus prinsip dari koperasi. Lanjut. Prinsip dari koperasi itu apa? Nah, ini ada beberapa prinsip. Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha secara adil. Nah, sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Jadi koperasi pasti adil ya. Terus yang keempat, jasa terbatas terhadap modal. Yang kelima, bersifat mandiri. Keenam, diperlukan pendidikan koperasi. Dan terakhir, diperlukan kerjasama antar koperasi. Nah, ini paling penting ya, kerjasama paling penting di dalam koperasi tersebut. Lanjut, membahas tentang kedudukan koperasi. Kedudukan koperasi ini dalam undang-undang ya pasal 33
Dalam Undang-Undang Pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ya. Itu Undang-Undang Nomor 33 yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Pasal 33 yang kedua menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, dikuasai oleh negara di sini yang penting, ya. Terus yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya. Kemakmuran rakyat di sini yang paling penting. Terus yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Pasti ya, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itu yang nomor 4. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut kan bisa diatur dalam undang-undang tersebut. Terus yang keempat, yang di sini selanjutnya pembahasan selanjutnya tentang landasan koperasi. Landasan koperasi itu ada 4 macam. Koperasi mempunyai landasan kokoh, ya, dan kuat. Landasan kokoh dan kuat yang pertama dilandasi oleh IDIL, yaitu dilandasi oleh Pancasila. Yang kedua mempunyai landasan struktural. Apa struktural? Undang-Undang 45. Yang ketiga ada landasan mental. Mental itu berarti setia kawan dan kesadaran berpribadi anggotanya, ya. Terus yang keempat terakhir, ini landasan gerak 1, 2, 3, 4, ya. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya yang tadi dijelaskan, ya. Terus sekarang penjelasan tentang lambang koperasi. Lambang koperasi kalian sudah paham apa belum? Seperti apa gambar dari koperasi lambangnya? Nah, ini gambar dari lambang koperasi Indonesia, ya. Lambang koperasi Indonesia. Di sini ada gigi beroda. Gigi beroda, roda bergigi, ya. Roda bergigi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dia berarti bahwa usaha atau karya operasi, ya, karya koperasi selalu bergerak untuk mencapai tujuan. Nah, terus di sini ada padi dan kapas. Di sini, ya, ada padi dan kapas. Padi dan kapas di sini memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Terus ada tulisan Koperasi Indonesia. Terus ada 5 buah rantai di sini, ya. Ada rantai. Rantai mengandung arti persatuan dan kesatuan. Terus ada bintang dan perisai. Nah, itu artinya Pancasila yang
menyangkut lambang ideal ya, Pancasila. Terus di sini ada timbangan. Nah, timbangan ini dia memiliki arti keadilan dalam gerakan koperasi ya. Terus ada pohon beringin. Ini pohon beringin. Nah, pohon beringin ini memiliki arti lambang kemasyarakatan. Yang terakhir ada warna merah dan ada warna putih. Merah putih ini dia menggambarkan sifat nasional bangsa Indonesia. Ya. Lanjut dari dasar koperasi. Oke, sendi dasar koperasi. Berikut adalah sendi dasar koperasi. Yang pertama, ada anggota koperasi bersifat sukarelawan. Yang kedua, ada kekuasaan yang berfungsi koperasi pada rapat anggota. Berarti ini kekuasaannya. Pertama ada anggota ya. Kedua ada kekuasaannya. Yang ketiga ada manajemen koperasi kayak gitu. Manajemen koperasi ini bersifat terbuka kan ya. Itu sendi-sendi dasar dari koperasi gitu loh. Terus yang keempat ada pembagian keuntungan ya. Terus yang terakhir ada kesejahteraan anggota gitu. Ini sendi atau dasar dari koperasi itu ya. Intinya yang digarisin sama Bu Fitri itu. Nah, sumber modal koperasi dari mana, Bu? Sumber modal koperasi ini memiliki sumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela para anggota. Dari anggotanya ya, simpanan pokok, simpanan wajib, seperti itu. Terus ada bantuan kredit dari bank pemerintah, itu termasuk sumber modal koperasi. Terus ada bantuan kredit dari lembaga-lembaga ekonomi lain ya. Terus yang terakhir dari sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha biasanya itu terakhir akhir bulan gitu kan, akhir bulan atau akhir tahun. Terus lanjut, ini bidang usaha koperasi. Bidang usaha koperasi itu ada apa aja sih, Bu? Bidang usaha koperasi. Koperasi itu meliputi 4 koperasi. Ada koperasi produksi ya. Ini bidang usahanya ya. Ada koperasi produksi, itu dia kayak memproduksi barang dan jasa. Itu namanya koperasi produksi. Terus koperasi konsumsi. Nah, konsumsi ini dia menjual kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya ya. Terus ada koperasi kredit. Nah, koperasi kredit dia di bidang simpan pinjam. Simpan pinjam itu kredit ya. Yang ini tadi dia menjual kebutuhan sehari-hari, itu namanya konsumsi. Terus ada namanya koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini dia beraneka ragam gitu ya. Serba usaha. Dia usahanya beraneka ragam sesuai keperluan anggotanya, seperti baju kayak gitu, beli apa sesuai keperluannya apa gitu bisa ada. Itu namanya koperasi serba usaha. Terus kalau misalnya koperasi produksi, ini dia memproduksi barang dan jasa ya, beda sama ini. Setiap koperasi berbeda usahanya. Oke, lanjut tentang macam-macam koperasi. Nah, macam-macam koperasi ini dibedakan berbagai macam ya. Ada koperasi primer. Nah,
Ada koperasi primer. Koperasi primer itu apa? Koperasi yang anggotanya paling sedikit 20. Itu koperasi primer. Ya. Dan dia berada di satu desa atau lebih. Terus yang kedua ada pusat koperasi. Pusat koperasi ini anggotanya paling sedikit 5. Nah, paling sedikit 5 buah koperasi primer. Dan berada di satu kabupaten atau kota. Jadi koperasi primer ini koperasi yang paling kecil. Dia seperti anak ya. Dia punya 20 orang. Terus kalau pusat koperasi ini seperti ibu, dia harus punya 5 buah koperasi primernya. Harus punya 5 anak. Ini anak, ini ibu, gitu ya. Paham? Lanjut lagi ya, lanjut masih di macam-macam koperasi. Nah, di sini ada yang ketiga, gabungan koperasi. Gabungan koperasi itu apa? Yang memiliki anggota paling sedikit 3 buah pusat koperasi. Jadi gabungan koperasi ini seperti nenek ya, seperti nenek. Tadi seperti anak pertama. Yang primer, koperasi primer seperti anak. Yang pusat koperasi seperti ibu. Yang gabungan koperasi seperti nenek ya, harus punya 3 ibu gitu. Terus ini yang terakhir ada induk koperasi. Induk koperasi itu paling sedikit 3 buah gabungan koperasi ya. Berarti induk koperasi ini seperti buyut ya. Ingat, di sini seperti buyut. Berarti yang pertama anak ya. Yang pertama anak, yang kedua ibu, yang ketiga nenek, nah, dan yang terakhir buyut. Nah, ini seperti koperasi primer ya, harus 20. Terus ibu seperti koperasi pusat koperasi. Yang nenek ini tadi gabungan koperasi. Yang buyut induk koperasi. Paham? Ya. Terus sekarang lanjut. Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Di sini kalian lihat ada gambar koperasi unit desa. Ya. Koperasi unit desa. Kalian tahu apa koperasi unit desa itu? Koperasi unit desa itu membantu para petani ya dan nelayan untuk melancarkan kegiatan mereka ya. Para petani mendapat bantuan bibit, pengelolaan sampai penjualan hasil panen ya. Terus hasil panennya itu bisa berupa padi, sayur, dan lain sebagainya. Para nelayan juga bisa menjual ikan kepada ini koperasi unit desa dan mendapat pinjaman dengan bunga murah gitu. Terus kalau misalnya ada yang lain, koperasi lain, itu ada koperasi pegawai negeri, terus koperasi karyawan ya dalam suatu perusahaan. Itu contoh yang lain. Nah, semuanya itu tujuannya satu, untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan
meningkatkan apa? Kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuannya satu ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu, paham? Oke, ini penjelasan terakhir ya tentang kelebihan dan kelemahan koperasi Indonesia. Kelebihan langsung ya, kelebihan dari koperasi tersebut yaitu pertama, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama bukan berdasarkan besar modal. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Ya. Ketiga, bersifat terbuka dan sukarela. Keempat, besarnya simpan pokok dan simpan wajib tidak memberatkan anggota. Ya. Terus kelemahannya koperasi pertama sulit berkembang karena modal terbatas. Maaf ya, salah. Terus yang kedua, kurang cakap pengurusan koperasi. Pengurus koperasinya itu kurang cakap dalam mengelola usaha, dia masih kurang ya. Terus yang ketiga itu pengurus kadang-kadang tidak jujur, ada yang berbohong, ada yang korupsi seperti itu. Terus yang keempat, kurangnya kerjasama antar pengurus. Nah, ini kelemahannya itu biasanya dari setiap anggota itu sendiri. Ya, kalau misalnya dia jujur, pasti tidak ada yang tidak jujur. Kalau misalnya dia bisa kerjasama, pasti koperasinya akan berjalan sesuai harapan semua anggota. Seperti itu. Dari penjelasan ini, kalau misalnya ada yang belum paham, ditanyakan ya, didiskusikan bersama tentang koperasi ya. Koperasi. Ingat, di sini ada koperasi, lambang dari koperasi. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.